Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Nah, bertemu lagi dengan saya Nadria SPD. Saya bekerja di SMP Negeri 1 Perlak Timur. Saya adalah CGP Angkatan 11 Kabupaten Aceh Timur. Nah, di tugas demonstrasi konstekstual modul 1.3 ini yaitu tentang visi guru penggerak. Saya akan membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Perkenalkan juga guru-guru hebat yang telah membimbing saya, yaitu ada fasilitator saya Ibu Naiza SPD MSI, dan juga pengajar praktik saya yaitu Pak Ikhwan Fauzi SPD. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang pendekatan inquiry apresiatif atau IA, yang mana pendekatan inquiry apresiatif ini adalah merupakan suatu tindakan yang mengidentifikasi hal yang baik yang sudah ada di sekolah kita, kemudian kita mencari cara agar hal tersebut dapat dipertahankan serta memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Untuk melaksanakan pendekatan inquiry apresiatif, maka dapat dilakukan dengan manajemen perubahan Bagja. Adapun Bagja itu merupakan adaptasi dari konsep atau kerangka berpikir inquiry apresiatif yang digunakan dalam manajemen perubahan. Inquiry apresiatif sendiri itu memungkinkan komunitas di sekolah melakukan ko-kreasi atau kolaborasi, yang mana itu semua berangkat dari kekuatan aset yang dimiliki sehingga hasilnya itu lebih kontekstual. Berikut tahapan Bagja, yang mana Bagja ini merupakan akronim dari singkatan 5 langkah utama yang digunakan dalam sebuah proses inquiry apresiatif. Yang pertama itu ada B, yaitu buat pertanyaan utama, yang mana pertanyaan utama ini digunakan sebagai penentu arah perubahan apa yang diinginkan. Kita bisa bertanya tentang bagaimanakah peningkatan pencapaian peserta didik di semua kelas. Kemudian ada A, yaitu ambil pelajaran. Di sini dalam melakukan tahapan ini, pengalaman individu atau kelompok dapat diambil. Kemudian di situ juga ada gali mimpi. Tahapan ini menuntut komunitas sekolah termasuk guru, murid, kepala sekolah, dan staf sekolah memberikan pemahaman atau mimpi dan cita-cita penting. Nah, dalam melakukan tahapan ini, kita bisa mulai dari pertanyaan apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang bisa kita bayangkan akan terjadi di masa depan. Kemudian di situ ada J, yaitu jabarkan rencana untuk mencapai gambaran yang diinginkan. Pada tahap ini, kita dapat mengidentifikasikan tindakan yang diperlukan dan mengambil keputusan-keputusan. Kemudian ada yang terakhir, yaitu atur eksekusi. Di tahapan ini membantu transformasi rencana untuk menjadi nyata. Visi saya sebagai guru penggerak pertama itu adalah mewujudkan murid yang berprestasi dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Setelah saya menyusun Bagja, jadi prakasa perubahan yang ingin saya buat adalah meningkatkan kreativitas melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi di sini nilai elemen profil pelajar Pancasila yang ingin saya kembangkan adalah kreativitas siswa. Melalui kanvas Bagja, maka prakarsa perubahan yang akan menjadi pertanyaan di sini adalah aset apa yang dimiliki untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian apa yang bisa dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Lalu bagaimana mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah berdialog dengan pimpinan rekan sejawat guna merumuskan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian mencari informasi dari berbagai sumber berkaitan dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Di tahapan ambil pelajaran ataupun discover, pertanyaan yang dapat dimunculkan adalah berapa banyak guru yang telah melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian bagaimana metode strategi yang dilaksanakan di kelas. Lalu aktivitas apa saja ya yang menunjukkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian situasi yang bagaimana yang menunjukkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan keterampilan apa yang bisa menunjang pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah menggali informasi pada guru yang pernah melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid.
lalu menggali informasi dari berbagai sumber tentang pembelajaran yang berpihak pada murid. Di tahapan ketiga yaitu gali mimpi ataupun dream, pertanyaan yang dapat dimunculkan adalah apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan jika pembelajaran yang berpihak pada murid telah berjalan dengan baik? Kemudian, apa hal-hal baru yang bisa dilakukan setelah melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid? Kemudian, sumber daya apa saja yang akan tersedia untuk melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid? Adapun daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah membuat gambaran ataupun narasi dari saat melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian memajang dokumentasi hasil belajar saat dalam pembelajaran yang berpihak pada murid melalui medsos, mading, hasil karya siswa, dan lain sebagainya. Kemudian selalu memberikan apresiasi kepada peserta didik. Adapun di tahapan bagja yang keempat yaitu jabarkan rencana ataupun desain, pertanyaan yang dapat kita munculkan adalah apa langkah paling sederhana yang bisa kita lakukan dalam pembelajaran yang berpihak pada murid? Kemudian, berapa lama target untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid? Lalu, bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan pembelajaran yang berpihak pada murid? Kemudian, bagaimana ya cara untuk saling memotivasi pembelajaran yang berpihak pada murid? Nah, daftar tindakan dan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah membuat capaian realistis dalam pembelajaran yang berpihak pada murid setiap minggu. Kemudian, kita dapat membuat pencatatan target yang akan dicapai per minggu. Lalu, meminta pimpinan atau rekan sejawat siswa untuk saling memotivasi dan memberi umpan balik pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini dia di tahapan bagja yang terakhir itu ada atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan yang dapat kita munculkan di sini adalah siapa saja yang dilibatkan dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian, apa saja peran pimpinan, guru, dan murid dalam pembelajaran yang berpihak pada murid? Lalu, siapa saja yang bertanggung jawab memonitor agar pembelajaran senantiasa berpihak pada murid? Kemudian, daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah menyusun kelompok kerja dan deskripsi tugas setiap anggota. Kemudian, menentukan jadwal eksekusi dan tenggat untuk penyelesaian tugas-tugas. Lalu, selalu mengingatkan guru untuk melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Demikianlah tugas demonstrasi konstekstual di modul 1.3 yang bisa saya paparkan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalam.